pagi anak-anak. Pagi. Wah, tidak terasa kita bertemu di dalam Ya. acara sekolah minggu Tunas Muda pagi ini. Pagi ini tanggal 2 Agustus 2020, Ibu Ruth, Ibu Eri ingin menyapa anak-anak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Vito. Pagi. Selamat pagi Mareta. Selamat pagi Ano. Selamat pagi Jojo. Evan. Ya. Selamat pagi Atiti. Terus Vita, Karel, dan Andin. Apa kabar semua? selamat pagi semuanya. Semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Amin. Nah, pagi ini sebelum kita mengawali sekolah minggu, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa, memohon perlindungan Tuhan agar di dalam sekolah minggu ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami ingin bersama-sama bersekolah minggu. Berkat-Mu selalu sudah membuat kami hari ini mampu untuk menikmati udara pagi, menikmati dinginnya kota Salatiga. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah apa yang akan kami terima nanti menjadikan kehidupan kami semakin baik lagi di hadapan Engkau. Kami serahkan sekolah minggu kami hanya ke tangan-Mu. Berkatilah kami sekalian, baik kami guru, para guru, kami sebagai murid sekolah minggu, biarkanlah Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pagi ini siapa kemarin yang mengikuti SIL? Tunjuk Ya, tangan. tentunya semua mengikuti ya. Ya, semua dalam keadaan yang baik, kemarin bersukacita Ya. mengikuti SIL. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada anak-anak, masih ingat nggak cerita kemarin tentang SIL? Ayo, apa? Masih ingat tentunya ya. Weri, teladan seorang anak bernama Yosua William. Nah, kalau adik-adik menyimak cerita kemarin, pasti tentunya adik-adik ingin sekali mempunyai teladan seperti Yosua William. Sangat peduli terhadap anak-anak, terhadap lingkungan, dan terhadap orang tua. Sikapnya sangat terpuji, dan itu sebagai kita anak-anak tentunya bisa menjadi teladan bagi semua orang. Amin. Seperti teladan Yosua William. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan dulu. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Anak-anak, kita telah melihat berita kebakaran yang kita lihat. Kebakaran di sebuah katedral, namanya yaitu Notre Dame. Adalah sebuah bangunan yang sangat kuno dengan interior yang luar biasa di sebuah kota Paris. Warga Paris sangat menyayangi gedung tersebut atau gereja tersebut. Dan dari bangunan tersebut menjadi simbol atau ikon kota Paris.
Nah, sehingga semua warga bersinergi dan bekerja sama agar katedral atau gereja tersebut tidak hancur berkeping-keping. Sehingga tugas penyelamatan itu berhasil jika dilakukan semua warga kota Paris. Hari ini kita akan belajar pelajaran kita yang kelima, yaitu tentang sinergitas dalam pengabaran Injil. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Marilah anak-anakku bisa mendengarkan bersama-sama. Nah, bagaimana seorang tokoh perjanjian baru, agak grogi nih Bu Eri ya, yang bernama Barnabas, dia menjelaskan tentang bagaimana tujuan hidup yang sebenarnya harus dicapai oleh seseorang dalam iman Kristennya. Di sini Barnabas menjelaskan bahwa tujuan hidup yang sebenarnya yang harus dicapai orang-orang Kristen adalah salah satunya adalah orang baik itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, selalu bersikap positif dan bijaksana. Lalu yang ketiga apa kira-kira? Iya, betul, murah hati. Orang Kristen terkenal dengan murah hatinya untuk orang-orang Kristen ya. Nah, marilah anak-anak semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa bisa bekerja sama, bisa bersinergi untuk melaksanakan amanat agung. Amanat agung yang seperti apakah itu? Banyak sekali Bu Eri, amanat agung tugas dari Tuhan untuk kita semua, untuk pengabaran Injil. Ya, betul. Anak-anakku sekalian, kita sebagai orang Kristen harus mau berserah penuh kepada Allah. Kita harus tetap berpikir positif untuk setiap apa yang kita jalani dalam kehidupan. Karena seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan apa yang semestinya kita terima. Tetapi kita harus berusaha bagaimana sebagai seorang Kristen menjaga amanat agung, yaitu mampu untuk berlaku mencintai, mengasihi, dan tidak mempunyai perasaan dendam, tidak mempunyai perasaan iri hati, lalu egois dan lain sebagainya. Mungkin ada hal yang lain Burut bisa sampaikan kepada anak-anak kita berkaitan dengan bagaimana seorang Barnabas itu memberikan satu teladan yang luar biasa untuk kita sekalian. Mungkin sedikit tentang tujuan hidup orang Kristen. Walau banyak sekali hambatan anak-anak, tapi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walau banyak sekali rintangan, tetapi kita tetap semua berserah kepada Tuhan. Itu aja. Nah, terus Ya, satu hal yang Bu Eri pengen ceritakan berkaitan dengan bagaimana kita harus bersikap. Seringkali dalam kehidupan kita melihat atau mengalami situasi-situasi yang mungkin tidak nyaman untuk kita sekalian. Bagaimana kita harus berlaku sebagai seorang Kristen? Anak-anak tahu bagaimana harus bersikap? Bagaimana Burut? Apakah kita harus membalas orang itu? tidak. Nah, kalau Tentunya begitu mengasihi. kan Bu Eri tersinggung, minta maaf. Oh gitu. Anak-anak juga demikian. Kalau seandainya mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan hati, ingat bahwa segala sesuatu yang dibalaskan dengan sesuatu yang menyakitkan itu tidak akan baik jadinya. Karena kita sebagai orang Kristen diajarkan Tuhan untuk selalu hidup dengan kasih. Betul sekali. Ya. Kerjasama juga penting Ibu Eri. Oh iya betul. Karena kita dalam bekerja itu, apalagi dalam mengembangkan iman kita tidak bisa berjalan sendiri. Iya, kita harus satu sama lain bekerja sama, satu sama lain tolong menolong, seperti itu ya. Nah, anak-anak kita kemarin pada waktu SIL juga sudah mencoba mempraktekkan itu semuanya. Oh iya, Ya. betul sekali Bu Eri. Bahkan anak-anak membuat tugas, terus Iya. kemudian mungkin dari beberapa anak yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Betul, itu semua kita harus kembangkan itu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama
membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Markus 1 ayat 38. Mari anak-anak silahkan buka Alkitabnya, Markus ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-38. Ya, kita Bu Eri dan Bu Ruth akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Markus 1 ayat 38. Ya, itu tadi kita sudah bacakan ayat hafalan kita. Nanti anak-anak ulangi lagi, sehingga bacaan itu tidak hanya sekedar kita baca, tetapi menjadikan sesuatu yang bisa kita hafalkan, akhirnya menjadi jalan hidup kita selanjutnya. Nah, setelah kita membaca ayat hafalan ini, tentunya anak-anak juga masih ingat bahwa kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling bekerja sama, kita harus saling membantu. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, kita harus mampu mengembangkan, mengabarkan kabar kebenaran. Salah satunya adalah dengan cara memberikan persembahan. Ya, selama kita tidak bertemu, silahkan kalian selama sekolah minggu tetap memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Ya, kita simpan uang persembahan kita di dalam satu botol. Nanti pada waktu kita bisa bertemu bersama-sama, kita akan bawa bersama-sama juga, termasuk Bu Eri dan Bu Ruth, ya. Nanti kita bawa ke gereja bersama-sama, kita kumpulkan, kita persembahkan ke gereja kita, supaya kerajaan Allah semakin dipermuliakan. Seperti itu ya. Nah, Bu Ruth bisa membacakan tugas mungkin untuk anak-anak kita. Anak-anak, tugas minggu ini, Ibu ingin anak-anak mengingat satu nama atau mendoakan satu nama. Mungkin teman kalian, atau bisa teman sekolah, atau bisa teman gereja kalian yang belum pergi ke sekolah minggu. Anak-anak bisa mendoakan satu nama saja, didoakan, dan mungkin kalau mereka mau diajak ke gereja. Entah itu waktu kita bertemu, pada waktu nanti saatnya kita bisa bersama-sama bertatap muka di sekolah minggu di gereja kita. Itu ya anak-anak ya. Ya, kesimpulannya kita bisa meniru sikap Barnabas sebagai tokoh yang menyadari pentingnya bekerja sama. Betul sekali. Bersinergi di dalam pekabaran Injil. Sampai ia rela berjuang untuk membangun kerjasama yang baik dengan Saulus, sehingga akhirnya Injil didengar di seluruh dunia. Itulah yang harus kita ikuti, mengabarkan Injil tanpa harus memandang siapa dia, siapa saya. Oke, marilah sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan bersama-sama berdoa, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan kami untuk bersekolah minggu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah apa yang kami terima pada hari ini dapat menjadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu mau dan mampu bersinergi dengan yang lain, berintegritas untuk mengembangkan kehidupan kami melalui gereja ini. Kami mampu untuk mengajak saudara-saudara kami yang belum percaya untuk mau percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang akan melingkupi kami, menguasai kami, sehingga kehidupan kami selalu ada di jalan Engkau. Terima kasih Tuhan, pertemukanlah kami pada minggu besok dalam kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.